السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita masuk pada dalil ketiga di dalam bab, yakni bab bahwa ghulu terhadap kuburan orang saleh akan menyebabkan kuburan tadi menjadi berhala yang disembah. Apa dalil pertama? Doa Rasulullah SAW, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku menjadi berhala yang disembah. Tentunya doa itu menunjukkan bahwa bisa saja terjadi kuburan yang diagungkan, dibesarkan, akhirnya justru menjadi berhala ketika ghulu dan berlebih-lebihan padanya. Dalil kedua, dalil kedua apa yang barusan kita bahas, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lat wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Sisi pendalilannya adalah kalimat Allah. Tidakkah kalian lihat berhala Latta yang ternyata berhala Latta pun terbentuk karena ghulunya mereka kepada orang saleh, akhirnya mengagungkan kuburannya dan kemudian dijadikan seperti berhala. Mereka menyembahnya, meminta kepadanya, meratap kepadanya ila akhirih. Sekarang yang ketiga. Qala al-musannif, berkata musannif rahimahullah, wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alayha al masajid was suruj. Rawahu ahlus sunan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat, bukan hanya melarang,
melaknat para wanita-wanita yang ziarah kubur, dan juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, dan al-muttakhidina 'alaiha as-suruj, dan yang menjadikan di kuburan pelita-pelita, ceplik, lampu-lampu. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Lampu-lampu penerangan dibutuhkan oleh orang hidup. Adapun orang yang sudah dikubur tidak memerlukan penerangan. Dan penerangan di atas kuburan bukan berarti menerangi di alam barzakh di dalam kuburan. Tidak. Alamnya berbeda. Nyala pelita di kuburan-kuburan itu alam dunia. Sedangkan mereka yang dikubur di alam lain yang namanya alam barzakh, yang kaitannya terang atau gelap, tidak berkait dengan lampu pijar ataupun lampu pertromak, tidak berkait dengan pelita ataupun ceplik dan sejenisnya. Tetapi terangnya kuburan seseorang adalah karena amal salehnya. Allah berikan kuburannya menjadi terang benderang. Sedangkan mereka-mereka yang tidak layak untuk dimuliakan, apakah orang kafir, munafik, atau orang-orang dullal, maka Allah akan jadikan kuburannya sempit, gelap. Maka mereka terhimpit hingga tulang-tulang rusuknya saling bersilangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu alam lain, tidak berkait dengan apa yang ada di atas kuburan dari lampu-lampu pelita. Sehingga jangan bodoh, karena kasihan dengan yang dikubur, akhirnya dinyalakan lampu di atasnya. Karena kasihan dengan mayit, maka diberi payung di jenazahnya. Karena kasihan yang perlu dipayungi itu, ini yang mengantarkan jenazah, yang masih hidup. Yang sudah mati tidak memerlukannya. Barakallahu fikum. Ini keanehan-keanehan manusia. Tayyib, kalau masih sebatas perbuatan-perbuatan tersebut masih kecil, walaupun itu sudah merupakan mukhalafah, sudah merupakan penyelisihan terhadap sunnah, tetapi masih kecil. Namun barakallahu fikum, dia akan jadi besar kalau dia menjadi pintu dari kekufuran, pintu dari kesyirikan, pintu dari perkara-perkara ghulu dan kebablasan. Setelah ada pelita, orang berkumpul di sana. Setelah dibangun kubah, mereka jadikan sebagai tempat ibadah. Ketika sudah mewah, sayang kalau nggak dipakai untuk mengadakan berbagai macam acara-acara. Dengan kata lain, Id, tempat berkumpulnya manusia. Padahal Nabi juga menyatakan jangan jadikan kuburan sebagai Id. Jangan dijadikan kuburan sebagai tempat berkumpulnya manusia. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini dalil yang ketiga. Kalau sudah kuburan diberi pelita-pelita, kuburan dibangun sebagai masjid, kuburan dibangun padanya kubah-kubah, diberi batu pualam, diberi berbagai macam fasilitas-fasilitas, maka akhirnya tempat tersebut jadi tempat berkumpulnya manusia, yakni tempat Id, berkumpul di hari tertentu untuk ibadah tertentu dengan acara tertentu, maka itulah Id. Id, hari raya atau perayaan, bisa untuk nama tempat, bisa untuk nama waktu, bisa untuk nama perbuatannya. Maka hari tertentu tersebut dikatakan hari Id. Tempatnya dikatakan tempat Id. Dan waktu dan perbuatannya dikatakan Id juga. Artinya mereka mendatangi Id. Berarti Id sebagai apa itu? Sebagai tempat. Mendatangi Id. Kemana? Ternyata ke kuburan keramat setiap Jumat Kliwon. Maka Jumat Kliwon itulah waktunya.
dijadikan sebagai Id. Tempatnya juga dikatakan Id. Setiap Jumat Kliwon mereka mendatangi Id, mendatangi kuburan-kuburan. Yang ketiga, perbuatannya. Apakah nyekar, ngasih kembang, membersihkan, tetapi ditambah lagi dengan tawassul kepada si mayyit, meminta kepada Allah melalui si mayyit, sehingga yang dipanggil bukan Allah, apa yang dipanggil si mayyit. Ya wali Allah, ya habib Allah, sampaikan pada Allah. Berarti berdoa pada siapa? Berdoa pada mayyit, menyatakan wahai wali Allah, wahai habib Allah, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, sampaikanlah pada Allah. Berarti meminta kepada si mayit untuk disampaikan. Dan itu sudah cukup sebagai kesyirikan. Karena itu meminta, berdoa. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang pertama disebutkan dalam hadis ini, yaitu zuwarat al-qubur, wanita-wanita tukang ziarah kubur. Apa kaitannya dengan bab? Memang dari satu sisi sepertinya tidak berkaitan, bahwa itu larangan tersendiri, bahwa wanita jangan sering-sering menziarahi kuburan. Bahkan sebagian ulama menyatakan tidak boleh secara mutlakan, sering ataupun tidak sering, bagi para wanita untuk ziarah kubur. Ternyata di antara hikmahnya bahwa wanita itu lemah, maka dikhawatirkan mereka akan meratap di sana, akan menangis meraung-raung. Meratap tidak boleh, menangis meraung-raung juga tidak boleh. Bahkan mungkin akan memanggil-manggil, ya fulan, ya fulan. Kalau yang meninggalnya adalah suaminya, mungkin dia akan memanggil dengan ya fulan, bersama siapa lagi aku kau tinggalkan, ila akhirih. Dengan terang-terangan berbicara kepada mayit, meratap kepada mayit, meminta kepada mayit. Kalau yang dikuburnya adalah orang tuanya, dia akan menyatakan wahai ibuku, wahai bapakku, ila akhirih. Meratap kepada si mayit. Ini pun perkara yang mahdzur, yang dilarang, yang berbahaya. Sehingga yang dilarang dalam hadis ini adalah perkara-perkara yang merupakan pintu kejelekan, pintu kesyirikan. Maka Nabi bukan hanya melarang tetapi melaknat. La'anallah zuwaratil qubur wal muttakhidina 'alaiha masajid wal muttakhidina 'alaiha as-suruj. Allah melaknat wanita-wanita tukang ziarah kubur, dan Allah melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Tempat ibadah itu masjid. Jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Ramaikan, makmurkan masjid. Jangan ramaikan dan makmurkan kuburan. Kuburan tidak dianjurkan untuk dimakmurkan. Sepi, wajar, karena itu kuburan. Nanti nggak ada yang itu kuburan. Sangat wajar, karena itu bukan tempat berkumpul, bukan tempat beribadah, bukan tempat engkau berdoa, bukan. Kalaupun kita menziarahinya adalah untuk mengingatkan kepada kematian, agar kita luluh hatinya, agar kita mengingat bahwa kita pun akan mengikut mereka. Dari mulai salamnya, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat atau muslimina wal muslimat, antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalian mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian. Ucapkan salam kepada ahli kubur ini dengan paham bahwa kami, wahai ahli kubur, akan seperti kalian. Kami pun akan mati, kami pun akan dikafani, kami pun akan dimandikan, dikafani, dan kami pun akan dikuburkan seperti kalian. Inna bikum lahiqun. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Kata Nabi, aku pernah melarang ziarah kubur. Ala fazuruha. Ketahuilah, kata Nabi, sekarang silakan ziarahilah.
Fa innaha tudzakirukum bil maut. Karena yang demikian akan mengingatkan kalian pada kematian. Tudzakirukum bil maut. Karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Itu hikmahnya. Adapun kalau mau berdoa di rumah pun nyampe. Adapun kalau mendoakan si mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, di rumah juga nyampe. Di masjid juga nyampe. Bahkan lebih bagus lagi sepertiga malam terakhir kamu doa ketika kamu salat witir, salat tahajud, kamu doakan si mayit tadi, saudaramu yang telah wafat tadi, ucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waqrim nuzulahu waqsilhu bil ma'i wa thalji wal barad Allahumma badilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji Allahumma ighfir lana wa lahum wa'fu anna wa'fu anhum ila akhir ad-du'a. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja hadis ini barakallahu fikum sahih, tetapi tidak parsialnya. Mungkin satu persatunya ada masalah. Disebutkan di sini dalam syarahnya, qultu wa fil babi hadits Abu Hurairah. Dalam bab ini juga ada hadis lain dari Abu Hurairah. Berarti hadisnya dua. Satu dari Ibn Abbas, satu dari Abu Hurairah. Isinya sama. Dan juga ada yang ketiga. Hadis dari Hasan bin Thabit. Sahabat yang ketiga. Baik. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi wa sahhahahu. Sedangkan hadis dari Hasan bin Thabit dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Abdurrahman ibn Hassan dari ayahnya yaitu Hasan bin Thabit. Disebutkan dalam lafaz Abu Hurairah dan lafaz Hasan bin Thabit, lafaznya agak berbeda sedikit, bukan zairat tetapi zuwarat. Zairat artinya wanita-wanita yang menziarahi kubur. Kalau zuwarat dengan tasdid di waw, maknanya adalah tukang ziarah kubur. Apa bedanya? Kalau zair, sekedar ziarah pun dilarang. Allah melaknat wanita yang berziarah kubur. Mutlakan. Tetapi kalau zuwarat, maknanya Allah melaknat wanita yang sering, selalu kerjaannya ziarah kubur lagi, ziarah kubur lagi, ziarah kubur lagi. Ini yang dilaknat. Zuwar. Zair dengan zuwar, dua kalimat yang berbeda. Ayyuhuma asah? Para ahli hadis menganggap yang paling sahih atau yang lebih sahih di antara keduanya adalah zuwarat. Karena siapa yang sesekali seperti Aisyah pernah menziarahi saudaranya, itu pun ada alasan. Ketika bertemu seseorang ditanya, ya Aisyah wa ummul mu'minin, min aina? Dari mana engkau? Dijawab, aku menziarahi saudaraku. Lau kuntu syahidtuhu mazurtuhu. Ini kalimat penting. Lau kuntu syahidtuhu, kalau saja aku sempat menyaksikan kematiannya, aku nggak akan ziarahi. Berarti menziarahinya karena apa? Karena ketika wafatnya belum sempat beliau menyaksikannya, mendoakannya, menziarahinya era akhirnya. Belum sempat takziah, maka beliau datangi kuburnya, kemudian melakukan apa yang sepantasnya dilakukan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kata para ulama, berarti kalau saja Aisyah menyaksikan wafatnya, yakni menghadiri kematiannya, niscaya Aisyah pun enggak akan menziarahi saudaranya. Baik. Hadis bab dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, Tirmidzi dalam jami'nya dari hadis Ibnu Abbas, dan kata Tirmidzi hadisun hasan, hadis hasan. Dan berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, qala Tirmidzi hadza hadisun sahih, ini hadis yang sahih. Adapun hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi menganggap sahih. Adapun hadis dari Hasan bin Thabit diriwayatkan oleh Ibnu Majah atau dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullah.
Ikhwani fiddin a'azakumullah. Saya katakan tadi ada permasalahan pada sanadnya. Apa permasalahannya? Hadis Ibn Abbas fi isnadihi Abu Saleh. Dalam sanadnya ada seseorang yang bernama Abu Saleh maula Ummu Hani. Wa qad dha'afahu ba'dhum wa wathaqahu ba'dhum. Orang ini dianggap lemah hafalannya oleh sebagian ulama dan dianggap thiqah terpercaya oleh yang lain. Lemah hafalan itu, barakallahu fikum, tidak mesti hadisnya dalam keadaan pasti berdusta, tidak. Dia bukan pendusta. Dia bukan pemalsu hadis. Dia orang saleh, orang jujur, terpercaya. Tetapi ada yang menganggapnya dhaif, lemah dalam hafalan. Tayyib, barakallahu fikum. Tetapi Ali ibn al-Madini, Yahya al-Qattan berkata keduanya, lam ara ahadan min ashabina taraka Abu Saleh. Kami tidak mendapati seorang pun dari sahabat-sahabat kami, para ulama ahlul hadis, kami tidak dapati mereka meninggalkan hadisnya Abu Saleh maula Ummu Hani. Artinya mereka semua tidak meninggalkan, menerima riwayatnya Abu Saleh. Wa ma sami'tu ahadan minan nasi yaqulu fihi syai'an. Dan aku pun tidak mendengar ada seorang pun yang mengkritik Abu Saleh sedikit pun. Maksudnya kritik dalam artian tuduhan. Apakah dia berdusta, kadzab atau enggak ada. Walam yatrukhu Syu'bah. Bahkan Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis tidak meninggalkan Abu Saleh. Menerima riwayat Abu Saleh. Demikian pula Zaidah yang juga tokoh ahlul hadis. Wala Abdullah ibn Uthman rahimahumullah, mereka pun tidak meninggalkan hadis Abu Saleh. Bahkan berkata Ibnu Ma'in, gurunya Imam Bukhari rahimahullah, laisa bihi ba'sun, tidak mengapa pada hadisnya Abu Saleh. Walihada akhrajahu Ibnu Sakan fi sihahihi. Oleh karena itu Ibnu Sakan membawa riwayat-riwayat Abu Saleh dalam kitab dia, kitab Sahih. Yani kitab As-Sihah judulnya. Selesai ucapan dalam Adz-Dzahab al-Ibriz dari oleh Al-Hafidh Al-Mizzi, gurunya Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Syekhul Islam, wa qad jaa'a 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tariqain. Apalagi ternyata jalannya bukan hanya satu jalan. Ada dua jalan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Diriwayatkan pula dari sahabat lain Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW melaknat zuwaratil qubur, hanya berbeda sedikit. Rasulullah SAW melaknat para tukang atau wanita-wanita yang selalu ziarah kubur. Wa dzakara hadis Ibn Abbas, dan disebutkan hadis Ibn Abbas tadi oleh Syekhul Islam juga. Kemudian berkata, wa rijalu hadza laisa rijalu hadza. Kata Syekhul Islam, ingat, rawi-rawi hadis yang ini berbeda dengan rawi-rawi hadis yang itu. Tidak sama rawi-rawinya. Dan itu menunjukkan bahwa keduanya saling menguatkan. Kalian lihat, kalau ada seorang yang jujur berkata, aku mendengar begini. Jujur, tetapi halafannya kurang kuat. Kamu akan katakan, benar. Iya, saya dengar begitu. Kamu dengar seperti itu persis? Kayak gitu memang yang saya dengar. Ada dua kemungkinan. Mungkin iya, mungkin salah dengar. Karena dia kurang hafal. Ya. Ternyata ada orang lain dari jalan lain, saya juga mendengar hal yang sama. Mantap atau tidak mantap? Mantap. Kamu akan katakan, oh berarti benar. Karena bukan satu yang berkata seperti itu. Ada orang lain yang berkata hal yang sama. Padahal orangnya berbeda dari riwayat yang berbeda. Demikian pula hadis Abu Hurairah dengan hadis Ibn Abbas. Rijalu hadza laisa rijalu hadza. Rawi-rawi yang ini bukan rawi-rawi yang itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Walam ya'khud ahaduhuma 'anil akhar. Tidaklah satunya mengambil dari yang lain. Bukan yang ini ngambil yang itu ngambil dari yang ini.
Kalau yang ini ngambil yang itu, ya berarti sama satu hadis. Atau yang itu mengambil yang ini, berarti sama satu hadis. Tetapi ini berbeda, dari jalan yang berbeda, dari sahabat yang berbeda. Berarti itu sangat menguatkan, disebut dengan syahid atau jamaknya syawahid, memiliki pendukung-pendukung. Masih ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala wa laysa fil isnadaini man yuttahamu bil kadzib. Masih ucapan Syekhul Islam, dan dalam dua sanad tadi tidak ada satu orang pun yang tertuduh berdusta. Orangnya semua jujur. Hanya ada satu yang katanya lemah hafalannya, tapi bukan pendusta. Dia berkata jujur apa yang dia dengar. Wa mislu hadza hujjatun bila raib. Kalau ada dua jalan dari jalan yang berbeda, dua-duanya orangnya jujur seluruhnya, walaupun mungkin salah satunya ada yang kurang hafalannya, jelas ini menunjukkan sabitnya hadis tersebut. Maka hadis tersebut hujjatun bila raib, menjadi dalil tanpa ada keraguan. Bahkan kata Syekhul Islam, hadza min ajwadil hasan. Ini adalah dari sebaik-baik hadis hasan. Yang seperti inilah yang diucapkan oleh Imam Ahmad, dhaifun indi khairun min aqwalir rijal. Yang dhaif bagiku lebih baik daripada ucapan manusia. Daripada katanya si fulan, kata si alan, daripada katanya fulan, katanya si alan. Ini orang jujur berkata, katanya Rasulullah SAW. Dari riwayat yang sahih. Semuanya thiqah, tapi hafalannya kurang. Ini hafalannya kurang bukan berarti tidak jujur. Ini orang jujur. Sedangkan yang itu membuat ucapan-ucapan baru. Maka dhaifun indi khairun min aqwalir rijal. Artinya yang dianggap oleh Imam Ahmad sebagai dhaif itu al-hasan. Bukan dhaif dalam artian karena ada pendusta atau karena itu sama sekali tidak dipakai oleh mereka. Baik. Kembali kepada kitab. Hadza min ajwadil hasan. Kalau kita urutkan hasan, hadis hasan itu macam-macam. Hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi, ada hasan karena ini, ada hasan karena itu. Maka ini ajwadil hasan. Yang paling baik, yang paling bagus dari al-hasan adalah al-hasan hadis ini. Hadis la'anallah, atau Rasulullah SAW la'ana zuwaratil qubur wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj. Suruj bentuk jamak dari siraj, lampu. Dan itu sebaik-baik al-hasan alladzi syaratahu Tirmidzi, sebagus-bagus hasan yang disyaratkan oleh Tirmidzi. Fa innahu ja'ala al-hasan, karena beliau Tirmidzi rahimahullah menganggap bahwasanya yang namanya al-hasan ma ta'addadat turuquhu wa lam yakun fihi muttaham. Kalau jumlah jalannya berbilang, 2 jalan, 3 jalan, 4 jalan. Yang jalan ini bukan jalan itu. Walaupun ada orang yang dhaif tapi semuanya jujur, tidak pendusta, maka kalau banyak jalan jadi hasan. Maka kalau seperti itu yang namanya hasan, yang bersama kita ini ajwadul hasan, sebaik-baiknya hasan. Walam yakun syadzan, selama tidak syadz, selama tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Kalau bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, kita akan katakan, oh orang ini memang kurang kuat hafalannya, sehingga salah meriwayatkan. Taunya bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Ini hadis-hadis yang lebih sahih, bertentangan dengan itu. Mana yang mau dituduh? Imam al-Hafidh atau orang yang dhaif ini? Ya tentunya orang yang dhaif yang kita tuduh. Ini kita tidak terima. Mengapa? Syadz, menyelisihi hadis yang lebih sahih. Menyelisihi hadis yang lebih sahih. Tetapi kalau tidak ada pertentangan dengan hadis yang lebih sahih, dengan kata lain, tidak syadz. Bahkan sebaliknya, ada hadis-hadis sahih yang mendukung hal itu. Bagaimana kita katakan? Ini sebaik-baik hasan. Jelas hadisnya hujjah dan diterima. Kembali pada kitab. Lam yakun syadzan, maknanya ai mukhalifan lima thabata binaqli istiqat, tidak menyelisihi apa yang telah sabit riwayatnya dari hadis-hadis yang sahih,
dari rawi-rawi yang thiqah, terpercaya, yang kuat hafalannya. Kalau menyelisihi hal tersebut disebut syadz. Kalau tidak menyelisihi dikatakan mahfuz. Wallahu taala a'lam. Baik, bagaimana hadis kita? Wa hadzal hadis ta'addadat turuquhu. Hadis ini berbilang jalannya. Wa laysa fihi muttaham, dan tidak ada pada rawi-rawi semua jalannya, enggak ada rawi-rawi yang tertuduh berdusta. Wala khalafau ahadun minats thiqat, dan tidak menyelisihi rawi-rawi yang thiqah. Tidak menyelisihi hadis-hadis yang lebih sahih. Hadza law kana an sahabiyyin wahid. Hadza kalau saja dari satu sahabat. Itu jelas terjaga hadisnya, hujjah. Fa kaifa idza kana hadza rawahu an sahib wa dzaka an sahibin akhar? Apalagi ternyata sahabatnya berbeda, yang ini meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, yang ini meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Tentunya lebih kuat lagi, karena sahabatnya pun dua orang yang berbeda meriwayatkan riwayat yang sama. Fa hadza barakallahu fikum kulluhu yubayyin annal hadis fil asli ma'rufun, bahwa hadis ini pada asalnya dari Nabi memang memiliki sumber yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Waladra khasu fi ziyarah. Adapun mereka yang menganggap boleh wanita berziarah, para ulama yang membaca hadis laknat ini menyatakan wanita tidak boleh ziarah kubur karena dilaknat. Tetapi ada beberapa ulama yang membolehkan. Apa alasan mereka? I'tamadu ala ma ruwiya an Aisyah. Mereka bersandar dengan apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau pernah menziarahi saudaranya yaitu Abdurrahman. Wa qalat, tetapi beliau berkata, lau syahidtuhu ma zurtuhu, kalau saja aku sempat menyaksikan wafatnya, menghadiri kematiannya, aku enggak akan menziarahinya. Wa hadha yadullu ala anna ziyarah laysat mustahabbah lin nisa. Justru hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya para wanita tidak dianjurkan untuk menziarahi kubur. Dari mana? Kok menyimpulkan dari hadis ini bukan bolehnya perempuan ziarah kubur, tapi justru menunjukkan bahwa perempuan tidak dianjurkan? Dari mana kira-kira? Dari pertanyaan mereka, "Wahai Aisyah, dari mana engkau? Ngapain ke sana?" Artinya tidak terbiasa para wanita itu berziarah. Sehingga ketika Aisyah terlihat datang dari tempat perkuburan, mereka bertanya, "Min ain?" Dari mana? Ini ada apa? Mengapa? Karena mereka istaghrabu, merasa aneh. Dijawab oleh Aisyah, "Aku menziarahi kubur Abdurrahman. Kalau saja aku sempat menghadiri kematiannya, aku nggak akan menziarahinya." Ucapan ini pun menjadi dalil kedua, bahwasanya beliau nggak akan menziarahinya kalau saja beliau sempat menyaksikan kematiannya, meninggalnya. Berarti ada alasan tertentu. Berarti tidak dianjurkan bagi para wanita untuk ziarah kubur, kecuali sesekali seperti Aisyah karena ada sesuatu. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, fa'ala hadza fala hujjata fihi liman qala bir-rukhsah. Dengan hadis ini justru menunjukkan wanita tidak boleh dan tidak dianjurkan berziarah. Berarti mereka yang pakai dalil ini sesungguhnya tidak terdukung dengan dalil ini. Mereka yang mengatakan boleh wanita berziarah, apa alasannya? Hadis Aisyah. Kalau kalian teliti hadis Aisyah, justru di dalamnya ada bukti bahwa wanita tidak dianjurkan ziarah kubur. Pertama, Aisyah beralasan, kalau saja aku sempat menghadiri kematiannya, aku nggak akan menziarahinya. Berarti itu kasus saja. Yang kedua, kenapa para sahabat bertanya, dari mana engkau? Kenapa engkau menziarahi? Ada apa? Artinya wanita tidak biasa menziarahi kubur.
Bahkan dalam riwayat ada orang yang berkata kepadanya, bukankah Rasulullah SAW melarang? Wahai Aisyah, Ummul Mukminin, bukankah Rasulullah SAW melarang ziarah kubur? Tetapi yang dipahami oleh Aisyah adalah secara umum. Iya, dulunya dilarang ziarah kubur. Kemudian kata Nabi, ala fazuruha, sekarang silahkan ziarahilah. Karena ucapannya am, dijawab dengan am pula. Pertanyaannya umum, larangan umum. Maka dijawab oleh Aisyah dengan umum pula. Bahwa dulunya pernah dilarang, tetapi Nabi menyatakan, ala fazuruha, fa innaha tudzakirukum bil maut. Yang am, yukhassas bihadisin khas. Atau bidalilin khas. Hadis am dikhususkan dengan dalil khusus. Silakan ziarahilah kecuali wanita. Jangan. Begitu. Jadi tidak bertentangan. Yang ini am. Ala fazuruha. Sekarang silakan ziarahilah. Tetapi hadis lain mengatakan wanita jangan ziarah kubur. Siapa yang menziarah kubur akan dilaknat. Wanita tukang ziarah kubur akan dilaknat. Adapun yang menjamak antara keduanya, hadis yang melarang dan hadis Aisyah, mereka berkata sebaiknya jangan. Kalau sesekali seperti Aisyah, karena ada kasus tertentu, mudah-mudahan tidak mengapa. Tetapi kalau menjadi zuwar, tukang ziarah, fahada terkena la'anallah zuwaratil qubur. Sehingga barakallahu fikum, saya pernah mengantarkan jenazah, mengiringi jenazah, menyolatkan jenazah bersama Syekh Ibnu Utsaimin dan murid-muridnya. Dalam keadaan tidak ada satu orang pun wanita. Barakallahu fikum. Kecuali yang menyolatkan di tempatnya secara khusus. Adapun ketika sudah di masjid, maka itu urusan laki-laki. Disalatkan oleh laki-laki, diantarkan oleh laki-laki, dikuburkan oleh laki-laki. Ini khonidina azakumullah, pemandangan yang sangat menyedihkan adalah ketika di Indonesia ini. Ketika kita menghadiri jenazah, di sana ada laki-laki bercampur perempuan. Ada ikhtilat di sana. Ikhtilat haram. Ada fitnah di sana. Laki-laki terfitnah dengan wanita. Dan itu juga haram. Ada yang ketiga. Yang tidak tahan para wanita meraung-raung di kuburan. Ketika dikubur, nggak tega. Menangis lagi. Menjerit-jeritilah akhirnya. Ini mafsadah yang berikutnya. Tapi belum lagi mafsadah yang sampai kepada kekufuran, yaitu meratapi si mayyit. Hum bihi kufrun. Apa itu? Niyahatu al-mayyit atau niyahah, meratapi jenazah. Apalagi sampai memanggil-manggilnya ila akhirih. Ini kufur amali. Barakallahu fikum. Isya sudah nyampe. Berapa menit lagi? Iya. Karena jam saya sudah isya kayaknya. Jam saya di sini tenggorokan. Udah kecapean. Kayaknya sudah isya lebih malah. Qala wa hadha siyaq li hadis Aisyah. Konteks ini dari hadis Aisyah diriwayatkan oleh Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abi Mulaikah dari Aisyah. Dan hadis ini menyelisihi riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Athram dari Abdullah ibn Abi Mulaikah dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau datang dari perkuburan, aku katakan kepadanya, ya ummul mu'minin, wahai ummul mu'minin, alaysa naha Rasulullah, bukan Rasulullah SAW melarang an ziyatul kubur? Faqalat na'am, kata Aisyah, iya, Rasulullah pernah melarang. Thumma amara bi ziyaratiha, tapi kemudian Rasulullah SAW menyuruh, ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Fa'ajaba Syekhul Islam. Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala fala hujjata li hadits Aisyah. Tidak ada dalil pada hadis Aisyah bagi orang yang membolehkan. Ini hadis Aisyah tidak menunjukkan bolehnya. Tidak ada dalil, enggak ada hujjah
pada hadis Aisyah yang membolehkan para wanita ziarah kubur. Mengapa? Karena yang diucapkan oleh Aisyah adalah hadis am. Sedangkan yang bersama kita adalah hadis khusus. Yang bersama kita maksudnya hadis dilaknatnya wanita ziarah kubur. Itu hadis khusus. Sedangkan yang itu am. Maka tidak berkait. Misalnya Rasulullah menyatakan wanita tidak boleh ziarah kubur. Dilaknat. Kemudian ada hadis umum. Wahai manusia, ziarahilah kubur. Apakah ini memansuhkan yang itu? Tidak. Tidak memansuhkan. Mengapa? Karena ini hadis am. Kalau ada larangan terhadap para wanita, kemudian Nabi menyatakan, silakan ziarahilah kubur, bukan kepada wanita. Karena wanita sudah ada hadis khusus. Dan ini kalimatnya am. Silakan ziarahilah, karena itu akan mengingatkan pada kematian. Tetapi ini tetap berlaku. Wanita jangan. Tidak bertentangan. Barakallahu fikum. Am dan khas tidak bertentangan, sehingga tidak terbatalkan yang khas. Itu pun kalau hadis am tadi setelah larangan terhadap para wanita. Apalagi kalau ternyata hadis am dulu, silakan ziarahilah. Habis itu Nabi menyatakan dilaknat para wanita untuk menziarahi kubur. Lebih-lebih lagi, sama sekali tidak bertentangan. Bahkan hadis yang khusus terhadap para wanita tetap berlaku. Ala kulli hal. Apalagi tidak diketahui mana yang lebih dulu. Ini dulu atau itu dulu. Walhamdulillah rabbil alamin. Demikian jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini pembahasannya fiqhiyah. Masih sampai 1 lembar lagi masih membahas masalah ini. Walhamdulillah globalnya sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan tentang isi dan yang berkait dengan bab. Apa itu? Siapa yang berlebih-lebihan terhadap kuburan akan menjadikannya berhala yang disembah. Dalam hadis ini ada berapa yang dilarang oleh Nabi? 3. Wanita ziarah kubur. Yang kedua, menjadikannya sebagai masjid. Yang ketiga, memberikan pelita-pelita. 2 yang belakangan inilah yang sangat berkait dengan bab, yaitu kalau sudah kuburan dibikin istimewa, dibangun kubah, dibangun masjid, dibikin Masya Allah ber-AC, ditambah lagi dengan pelita dan cahaya, maka akhirnya itu sebagai perkara wulu, yang ujung-ujungnya tempat tersebut menjadi tempat keramat yang disembah, dan mereka berduyun-duyun berdatangan untuk meminta keberhasilan, meminta jodoh, meminta apalagi, segala macam permintaan-permintaan mereka kepada tempat keramat tersebut yang maknanya sudah jadi berhala. Na'udzubillah min dzalik. Naktafi bihadzal qadar. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah waktu adzan silakan adzan. Kalau belum waktu adzan kita lanjutkan dengan pertanyaan.